Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Masih membahas tentang ruku', an-nahyu an qiraatil Qur'an fi ruku'. Larangan membaca Al-Qur'an di ruku' dan sujud. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raqi'an aw sajidan. Fa amma ruku' fa'azimu fihi Rabb azza wa jal, wa amma sujud fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum." Rawahu Muslim. Ketahuilah aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa padanya. Itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan larangan untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Namun terjadi ikhtilaf para ulama bagaimana dengan doa ketika sujud. Bolehkah dari Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan apabila dia mengucapkan doa dari Al-Quran bukan dengan niat membaca Al-Quran, maka diperbolehkan. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat. Sebagian mengatakan tidak diperbolehkan. Karena itu tetap dari Al-Quran, sedangkan larangan membaca Al-Quran bersifat mutlak. Maka dari itu, kata mereka, tidak diperbolehkan dan hendaklah mencari doa-doa yang lain. Allahu a'lam tentang masalah ini. Kemudian kita masuk kepada masalah i'tidal dari ruku' yang merupakan rukun dan wajibnya tumakninah di saat i'tidal. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah dari ruku' sampai kamu betul-betul berdiri dengan sempurna. Artinya tumakninah. Dan dalam satu riwayat Bukhari juga dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila beliau mengangkat kepalanya, maka beliau pun berdirilah dengan tegak sehingga setiap ruas tulangnya itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Dan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Akhrajahu Ahmad. Ya, Allah tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya antara ruku' dan sujudnya. Hadis ini menunjukkan wajibnya untuk tumakninah dalam ruku'. Itu ketika seseorang berdiri dengan sempurna lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dan terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ketika i'tidal itu kembali sedekap atau tangan kita lurus? Ya. Sebagian ulama mengatakan lurus. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, dan bahkan Syekh Albani mengatakan bahwa itulah yang wajib dilakukan. Bahkan Syekh Albani menganggap bahwa sedekah itu bid'ah. Sementara Syekh bin Baz mengatakan sunnahnya sedekap. Berdasarkan keumuman hadis, termasuk sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Ya, disebutkan dalam hadis itu dalam sholat. Tidak ditentukan apakah sebelum ruku atau setelah ruku. Yang jelas di dalam sholat. Ya, yang jelas wallahu a'lam dalam hal ini. Ya, saya lebih memandang atau memilih silahkan mau sedekat atau tidak sedekap itu diperbolehkan. Dan bacaan ketika i'tidal di antaranya Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau yang lebih panjang lagi, ya Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau ditambahkan lagi ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dari Imam Muslim. Juga Nabi pernah ketika
i'tidal membaca li rabbiyal hamdu terus mengulang-ulanginya. Dari Abu Daud, Nasai dengan sanad yang sahih. Juga boleh Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Atau Rabbana mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mendengar orang mengucapkan itu lalu beliau bersabda, siapa yang mengucapkan itu? Lalu seorang sahabat berkata, aku hai Rasulullah. Kata Rasulullah, aku melihat 30 lebih malaikat bersegera berlomba-lomba siapa yang pertama kali menulisnya. Ya, dari Imam Malik, Imam Bukhari dan Abu Daud. Wallahu a'lam.